Bapa yang perkasa, Bapa yang ajaib. Haleluya. Begitu besar kasih-Mu Tuhan, begitu dahsyatnya Engkau Tuhan Bapa Yahweh. Haleluya. Haleluya. Amin. Kita katakan bersama, glory, haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk
Engkau Bapa yang ajaib, Bapa yang sehat. Haleluya. Ajaib kasih-Mu, tiada yang sebesar kuasa-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Teramat besar kasih-Mu ya Bapa ya. Engkau tebus hidup kami Bapa. Engkau menyelamatkan jiwa kami Bapa ya. Terima kasih Bapa ya. Engkau hidup bagi kami. Engkau menyelamatkan kami. Ada pengharapan Tuhan bersama dengan Engkau. Haleluya. Glory Yesus. Amin Tuhan. Katakan sabda hidup. Sebab Dia ku
Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa Yahweh Tuhan kami, yang kami sembah, kami puji, kami muliakan di dalam nama Tuhan Yeshua Masiah. Sungguh kami bersyukur kepadamu atas segala kasih dan anugerah-Mu yang Kau limpahkan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kalau saat ini kami masih bisa memuji Engkau, menyembah Engkau, itu semua karena kasih-Mu yang besar di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa Yahweh, kami sudah memuji-muji Engkau, menyembah Engkau ya Bapa. Tiba saatnya kami akan bersama-sama mendengarkan akan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau urapi hamba-Mu yang menyampaikan, urapi setiap kami yang mendengarkan ya Bapa. Berikan kami urapan yang sama, berikan kami pengertian supaya setiap firman yang ditaburkan boleh tertanam di dalam kehidupan kami ya Bapa, dan menjadikan kehidupan kami semakin memuliakan nama-Mu. Kalau ada kuasa-kuasa setan, kuasa kegelapan yang akan mengganggu jalannya pemberitaan firman pada saat ini, kami tolak, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus Masiah. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, berfirmanlah untuk kami saat ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Masiah. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Puji Bapak Yahweh, kalau saat ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan walaupun secara online. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini tentang mengatasi kebosanan. Mengatasi kebosanan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita tahu apa yang terjadi dan dihadapi oleh bangsa kita saat ini. Dan untuk kebaikan kita semua, saat ini masyarakat harus beraktivitas di rumah. Masyarakat diminta untuk bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan juga seperti saat ini kita beribadah di rumah. Dan kita melakukannya secara online saat ini. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, pemerintah dan berbagai pihak yang terkait terus mengajak masyarakat berada di rumah dan juga menjaga jarak di antara satu dengan yang lainnya. Diharapkan langkah-langkah ini bisa menjadi solusi untuk meredam penyebaran COVID-19 atau yang kita kenal dengan virus corona, saudara. Dan saat ini telah ditetapkan menjadi pandemi dunia. Sebagian besar dari saudara mungkin mulai bosan dan jenuh menghabiskan banyak waktu di rumah. Yang belajar di rumah mungkin mulai bosan karena sudah sekian lama harus belajar di rumah. Yang bekerja di rumah juga mungkin mulai bosan karena juga tidak bisa pergi kemana-mana dan juga tidak bebas kemana-mana. Semua merasa bosan. Tetapi saudara, demi keselamatan bersama, berada di rumah seperti anjuran pemerintah adalah langkah terbaik untuk mencegah penyebaran COVID-19 itu. Di samping kita juga harus selalu menjaga kondisi tubuh kita agar tetap sehat. Di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 12, mari kita baca bersama-sama. Untuk segala sesuatu ada waktunya, untuk setiap hal di bawah langit ada saatnya. Ayat yang ke-12. Aku mengetahui bahwa tidak ada yang baik bagi manusia kecuali bersukacita dan melakukan yang baik dalam hidupnya. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, segala sesuatu ada waktunya. Ketika kita harus berdiam di rumah, itu juga waktu kita untuk berdiam di rumah. Dan firman Tuhan jelas mengingatkan kepada kita, apapun yang kita lakukan dan apapun yang harus kita lakukan saat ini saudara, walaupun mungkin membosankan karena semua harus dikerjakan di rumah, bosan. Tetapi Tuhan mau kita melakukan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita dan tetap bersukacita melakukannya, serta kita tetap memuliakan nama Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, mengalami kebosanan belum tentu dosa saudara, tetapi sikap, kelakuan, dan perbuatan waktu kita mengalami kebosanan itu yang mungkin dapat berakhir dengan dosa kalau kita tidak berhati-hati dalam bertindak ketika kita mengalami kebosanan saudara. Jangan sampai kita melakukan dosa ketika kita dilanda kebosanan. Ketika kita merasa bosan, jangan sampai kita berbuat dosa. Bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, juga pernah mengalami yang namanya kebosanan saudara. Kita baca di dalam Bilangan 11 ayat 4 dan 6. Dan para penghasut yang ada di tengah-tengah mereka didorong hawa nafsu rakus, dan Bani Israel juga berbalik dan menangis serta berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Saya lanjutkan ayat yang ke-6. Tetapi sekarang selera kami kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana yang tampak. Saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, jadi ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir saudara, tidak lama setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka berada di padang gurun dan mulai kekurangan makanan. Namun Bapa Yahweh mendengar seruan mereka, dan secara ajaib Bapa Yahweh memberi makanan kepada bangsa Israel berupa mana yang dikirim Tuhan setiap hari, sehingga bangsa Israel tidak pernah merasa kelaparan, mendapatkan makanan yang cukup setiap hari dari Bapa Yahweh melalui mana yang diberikan. Bapa Yahweh tidak pernah terlambat memberi bangsa Israel makan. Bapa Yahweh tidak pernah bosan untuk memberi makan kepada bangsa Israel berupa mana setiap hari saudara. Awalnya bangsa Israel terpesona dan kagum dengan cara pemeliharaan Tuhan yang luar biasa tersebut. Namun saudara, beberapa waktu kemudian mereka mulai bosan menerima makanan yang sama terus-menerus. Mereka lupa bahwa cara Tuhan memberi makan kepada mereka itu adalah cara yang ajaib, cara yang luar biasa. Itu adalah mukjizat saudara. Bagaimana bangsa Israel mendapatkan makanan setiap hari dari Bapa Yahweh, itu adalah mukjizat. Tetapi karena bangsa Israel bosan setiap hari makan mana, mereka mulai melupakan kebaikan Tuhan, melupakan pemeliharaan Tuhan, bahwa Tuhan Yahweh itu sudah melakukan mukjizat pertolongan pemeliharaannya, mereka lupa. Saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, mungkin kita saat ini mulai bosan, atau mungkin juga ada yang merasa bosan saudara. Kebosanan yang Bapak Ibu Saudara alami, kalau tidak diatasi dengan baik, juga bisa berlanjut dengan dosa. Seperti bangsa Israel, mereka bosan makan mana setiap hari, akhirnya mereka bersungut-sungut dan berbuat jahat kepada Tuhan. Begitu banyak orang terjerumus dalam hal-hal yang buruk atau dosa ketika mereka bosan dengan apa yang ada saudara. Mungkin ada saudara ataupun mungkin ada seseorang yang melakukan hubungan jarak jauh, atau mungkin setelah waktu berlalu mereka bosan. Kalau tidak didasari dengan hati yang baik, yang tulus, yang takut akan Tuhan, mereka bisa melakukan dosa saudara. Demikian juga pelayanan kepada Tuhan. Kalau saudara menganggap pelayanan itu sebagai rutinitas yang biasa saja, dan tidak didasari oleh pelayanan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, saudara juga bisa merasa bosan saudara, kalau tidak diimbangi dengan rasa takut akan Tuhan. Jangan sampai hal ini terjadi saudara. Kita melakukan dosa karena kita mengalami kebosanan. Jangan sampai hal ini terjadi di dalam kehidupan kita. Seperti bangsa Israel yang melakukan dosa dan melakukan yang jahat di hadapan Tuhan saudara. Jangan sampai hal ini terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami kebosanan, apalagi saat-saat ini kita harus melakukan segala sesuatu rutinitas yang membosankan. Jangan sampai
ketika kita mengalami kebosanan, kita jatuh ke dalam dosa ataupun melakukan hal-hal yang berdosa di hadapan Bapa Yahweh. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, bosan juga bisa menghilangkan rasa syukur, kesabaran, kesetiaan dan juga kasih. Kebosanan bisa membuat orang lupa akan kasih, pertolongan dan juga mujizat Tuhan, saudara. Contoh nyata tadi bangsa Israel ketika mengalami kebosanan karena harus setiap hari makan mana, mereka mulai melakukan dosa di hadapan Tuhan, mulai melupakan kebaikan Tuhan, melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan, saudara. Mungkin juga kita ketika bosan, saudara, beberapa waktu yang lalu kita merasa bersyukur karena Tuhan menolong, karena Tuhan baik di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita hari demi hari mengalami kebosanan, kita lupa akan kebaikan Tuhan. Jangan sampai hal ini terjadi di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini mengatasi kebosanan. Kalau saat ini saudara tidak mengalami yang namanya kebosanan, puji Bapa Yahweh. Tetapi kalau ada di antara kita yang saat ini sedang mengalami kebosanan atau dilanda kebosanan karena suatu rutinitas atau hal-hal lain yang membosankan kita, kita harus mengatasinya dengan baik supaya kita tidak melakukan dosa. Bagaimana caranya kita mengatasi kebosanan supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa, saudara? Yang pertama, cara kita mengatasi kebosanan supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa adalah yang pertama, menyadari bahwa apa yang kita lakukan untuk Tuhan, saudara. Kita baca di dalam Kolose 3 ayat 23. Dan segala apapun yang kamu lakukan, kerjakanlah dengan segenap jiwa seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Rasul Paulus menasihatkan kita sebagai umat Tuhan untuk menganggap bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan adalah sebagai suatu pelayanan kepada Tuhan. Dengan menyadari bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan adalah untuk Tuhan, diharapkan kita bisa bersungguh-sungguh di dalam melakukannya, saudara. Belajar di rumah, lakukan dengan sungguh-sungguh seperti kepada Tuhan. Bekerja di rumah, lakukan pekerjaan saudara dengan sungguh-sungguh seperti kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh walaupun di rumah, tetap seperti ketika kita beribadah di gereja. Lakukan semuanya dengan sungguh-sungguh seperti kita melakukan pekerjaan untuk Tuhan. Inilah cara yang pertama, saudara, mengatasi kebosanan, yaitu dengan menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu adalah untuk Tuhan, saudara. Mari saudara dikasih oleh Bapa Yahweh, dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati apapun yang kita lakukan, saudara, maka kita tidak akan mengalami kebosanan karena kita melakukannya untuk Tuhan. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, dimanapun saudara saat ini, dimanapun atau apapun yang saudara lakukan saat ini, apapun yang saudara kerjakan, kerjakan semuanya itu dengan kesungguhan seperti ketika saudara merasa bahwa itu adalah pekerjaan untuk Tuhan. Ini cara yang pertama, saudara. Kemudian yang kedua, saudara, bagaimana caranya kita mengatasi kebosanan, saudara? Yang kedua, bersyukur selalu. Kita baca di dalam Mazmur 106 ayat 1. Bersyukurlah kepada Yahweh sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Artinya saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, bersyukur atas segala yang ada pada kita saat ini. Dan kemudian bertekun dalam doa, agar kita tetap melakukan yang baik dan berguna demi kasih kita kepada Tuhan dan juga sesama kita. Tuhan tahu saudara, bahwa manusia itu bisa merasa bosan, itu Tuhan tahu. Manusia bisa mengalami kebosanan, manusia bisa merasa bosan, itu Tuhan tahu saudara. Karena itu Tuhan memberikan kebijaksanaan dan juga kemampuan kepada kita untuk mengambil keputusan. Kebosanan harus diatasi dengan tindakan yang benar, saudara. Dan dalam mengambil tindakan untuk menyegarkan hidup kita, kita mulai dengan bersyukur atas apa yang ada di dalam diri kita saat ini, saudara. Jangan sampai kita bosan bersyukur.
Dan kita lupa bersyukur. Jangan sampai saudara, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini, apapun yang harus kita kerjakan saat ini, walaupun membosankan saudara, tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Nah, ini cara yang kedua supaya Bapak Ibu Saudara bisa mengatasi kebosanan yang Bapak Ibu Saudara alami saat ini. Kemudian yang ketiga saudara, bagaimana caranya mengatasi kebosanan supaya kita ini tidak jatuh ke dalam dosa, yaitu melakukan perubahan saudara. Kita baca di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Dan janganlah menjadi serupa dengan zaman ini, tetapi biarlah kamu diubah oleh pembaruan pikiranmu, agar kamu membuktikan apa itu kehendak Elohim, yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Melakukan perubahan, ini adalah juga salah satu cara di dalam mengatasi kebosanan. Melakukan perubahan saudara. Banyak orang menginginkan perubahan terjadi di dalam lingkungan di sekitarnya. Seorang suami ingin istrinya berubah. Seorang istri ingin suaminya berubah. Seorang guru ingin muridnya berubah. Seorang murid ingin gurunya berubah. Semuanya bisa terjadi. Dan saat ini semua orang ingin keadaan segera berubah. Mereka sudah mulai bosan saudara. Dengan keadaan saat ini harus di rumah saja, harus begini, harus begitu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Banyak orang mengalami kebosanan. Nah saudara, mulailah perubahan itu dari diri kita sendiri saudara. Bagaimana kita mulai perubahan di dalam diri kita sendiri agar tidak bosan saudara? Misalnya saja kalau di rumah saudara, saudara bosan, cobalah kita mulai dengan melakukan perubahan yang kecil. Misalnya saja merubah perabotan di rumah, mungkin juga merubah tempat kerja kita di rumah, sehingga ada suasana baru di dalam rumah kita. Nah, perubahan ini yang kita lakukan juga bisa mengatasi kebosanan yang terjadi saudara. Kemudian bagaimana kita melakukan perubahan selanjutnya saudara? Yaitu dengan bersosialisasi. Mungkin Bapak Ibu Saudara saat ini kurang bersosialisasi saudara. Tetapi karena harus di rumah, banyak waktu yang longgar saudara, tidak seperti biasanya harus sibuk, mungkin banyak waktu yang senggang saudara. Bapak Ibu Saudara bisa mulai bersosialisasi saudara dengan orang lain. Nah kita menggunakan HP bisa saudara, tetapi tentu saja kita mencari komunitas-komunitas yang baik, yang membangun, supaya kita tidak bosan di rumah. Mungkin juga dengan mencari teman baru, komunitas yang baru, banyak hal-hal yang positif yang bisa kita dapatkan saudara. Kita bisa mulai perubahan itu terjadi di dalam diri kita sendiri saudara. Intinya saudara, kita harus melakukan perubahan dalam mengatasi kebosanan. Dan juga selain bersikap saudara, di dalam diri pribadi kita juga harus melakukan perubahan saudara. Tidak harus menuntut orang lain berubah atau sikap orang lain berubah, sikap kita berubah, tetapi secara pribadi kita juga harus berubah saudara. Apa yang berubah? Perkataan kita. Mungkin ketika kita sedang bosan, sering mengomel-ngomel ataupun bersungut-sungut. Nah, perkataan kita juga harus diubahkan saudara. Tidak lagi mengumpat, tidak lagi bersungut-sungut, tetapi bersyukur kepada Tuhan, bersukacita, menyanyi, memuliakan Tuhan. Nah itu juga perubahan di dalam perkataan kita saudara. Kemudian juga sifat buruk kita harus juga mengalami perubahan. Mungkin kita harus banyak berdiam di rumah, kita sering tidur saja, tidak melakukan aktivitas yang lain. Kita ubah itu juga saudara. Kita tidak hanya tidur bermalas-malasan, tetapi kita melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik di waktu-waktu kita di rumah saudara. Itu juga perubahan di dalam diri kita. Dan juga cara berpikir kita. Ketika kita di rumah, mungkin kita mencari hal-hal yang menyenangkan dunia kita, duniawi kita saudara, jasmani kita. Kita ubah cara berpikir kita, mencari hal-hal yang rohani, yang bermanfaat, yang membangun. Itu juga perubahan
yang harus kita lakukan, saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, firman Tuhan hari ini tentang mengatasi kebosanan. Sekali lagi saya katakan, bosan memang belum tentu dosa dan mungkin tidak berdosa. Manusiawi, wajar terjadi di dalam kehidupan umat manusia. Tetapi apa yang diperbuat manusia untuk mengatasi kebosanan itulah yang bisa membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Kita harus hati-hati di dalam bersikap supaya ketika kita mengalami kebosanan, kita bisa mengatasinya dengan baik dan kita tidak melakukan dosa. Bagaimana caranya, saudara? Yaitu menyadari bahwa apa yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Kemudian juga kita harus selalu bersyukur selalu kepada Tuhan. Dan juga kita harus melakukan perubahan, baik dalam kita bersikap maupun secara pribadi kita harus mengalami perubahan, baik dalam perkataan, sifat, dan juga cara berpikir kita. Dengan melakukan hal-hal tersebut, saudara, menyadari bahwa apa yang kita lakukan adalah untuk Tuhan, bersyukur selalu, melakukan perubahan. Ketika kita melakukan ataupun ketika kita mengalami kebosanan, kita tidak terjatuh di dalam dosa. Dan biarlah Roh Kudus senantiasa membimbing kehidupan kita umat-umatnya, sehingga kita tetap menjadi umat-umat yang menyenangkan Tuhan, yang tidak jatuh ke dalam dosa, tetapi yang selalu memuliakan nama Tuhan. Amin untuk firman Tuhan di dalam ibadah online RF Sabat pada saat ini. Kiranya apa yang saya sampaikan, firman yang sudah ditaburkan pada saat ini memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Dan kita akan menutup ibadah RF Sabat pada malam hari ini dengan berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa Yahweh untuk firman-Mu saat ini ya Bapa. Ajarkan kami Tuhan untuk melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kami yang menjadi tanggung jawab kami, seperti kami melakukan untuk Engkau ya Bapa. Sehingga setiap beban tanggung jawab di dalam kehidupan kami melakukannya dengan sungguh-sungguh seperti kami melakukannya untuk Engkau Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu bersyukur kepadamu, dan biarlah Roh Kudus yang membimbing kehidupan kami, sehingga kami mau dituntun, sehingga kehidupan kami mau berubah di dalam Engkau, sehingga kehidupan kami semakin menyenangkan Engkau, semakin memuliakan nama Engkau, semakin bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan setiap umat-umat-Mu yang saat ini beribadah kepadamu ya Bapa, dimanapun mereka berada, Engkau memberkati semuanya ya Bapa. Apapun yang menjadi permasalahannya, pergumulan setiap umat-umat-Mu, Bapa Yahweh, Engkau yang memberkati ya Bapa. Engkau yang bercampur tangan di dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu. Apa yang dirindukan dan dicita-citakan, Engkau yang memberkati. Dan biarlah di dalam situasi saat ini ya Bapa, ajarkan kami untuk tetap hidup di dalam Engkau ya Bapa, menyenangkan Engkau dan tidak melakukan dosa yang mendukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa Yahweh, kami bersyukur kepadamu dan kami menyerahkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus HaMasyiah. Haleluya, amin.